Selamat sore, saya Kristina dengan NPM E1D018023. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas ekonometrika dalam pertemuan estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Di bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan. Latar belakang. Tanaman kelapa dikenal dengan sebutan pohon kehidupan merupakan tanaman serbaguna karena setiap bagian tanaman dapat diambil hasilnya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup manusia. Perkebunan kelapa di Indonesia didominasi oleh perkebunan kelapa rakyat, yaitu sekitar 97% lebih. Kabupaten Seluma, Kecamatan Air Periukan, memiliki luas lahan untuk tanaman kelapa hanya 129 hektar, masih sangat kecil dibandingkan tanaman sawit dan karet. Suekarni 1995 menjelaskan bahwa setiap petani akan berusaha mengembangkan usaha taninya apabila ada jaminan harga terhadap produksinya. Oleh sebab itu, petani banyak mengkonversikan lahan usaha tani kelapa ke tanaman tahunan seperti sawit. Karena dari segi ekonomi, tanaman sawit lebih menjanjikan. Buah kelapa dikenal sebagai sumber utama penghasil minyak nabati yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Daging buah kelapa dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk olahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu produk olahan sekunder dari buah kelapa adalah kopra, menurut Amin 2009. Alasan pemilihan tesis ini adalah karena data lampiran yang terlampir merupakan jenis data cross-correction sehingga dapat diolah dan menjadi data panduan dalam kegiatan praktikum ekonometrika. 1.2 Rumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam laporan ini diantaranya 1. Bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. 2. Apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? 3. Bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani atau IRS atau DRS atau CRS? Lalu selanjutnya adalah tujuan, di mana laporan ini memiliki tujuan diantaranya 1. Untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua adalah untuk mengetahui nilai masing-masing input produksi, apakah memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalankan petani, apakah IRS atau DRS atau CRS. Bab 3, metode penelitian. 2.1 Jenis dan sumber data. 2.2 Spesifikasi model. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah cross-correction, di mana cross-correction ini merupakan data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu. Terdapat banyak objek, misalnya individu atau orang, perusahaan, daerah, bahkan negara, dan tidak mengandung unsur waktu, namun dikelompokkan berdasarkan hasil karena karakteristik yang berbeda. Baru selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang saya peroleh adalah dari tesis dengan judul Analisis Produktivitas dan Pengolahan Kelapa di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma oleh Ricky Yemanik. Selanjutnya spesifikasi model. Model yang saya gunakan adalah model Cobb-Douglas dengan fungsional KT sama dengan beta 0, AT, beta 1, BT, beta 2, LT, beta 3, EUT dengan keterangan KT adalah jumlah produksi kelapa petani, AT adalah luas lahan yang ditanami kelapa, LT adalah jumlah pohon kelapa, BT adalah umur pohon kelapa, beta 1 adalah koefisien regresi yang akan diestimasi. Untuk mengestimasi model di atas, maka model ini diubah dalam bentuk logaritma natural, yaitu berikut persamaannya, ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta
4 ln X4 ET. Bab 3, hasil dan pembahasan. 3.1, pengaruh input terhadap output. Dari 3 variabel independen, hanya ada 1 variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Dengan nilai koefisien regresi 0,6988, yang artinya setiap penambahan 1 jumlah pohon kelapa akan bertambahnya jumlah produksi kelapa sebanyak 0,6988 kg kelapa. Lalu selanjutnya, pengaruh input terhadap output. Dari hasil output Shazam dapat diketahui bahwa yang pertama, nilai p-value X1 lebih besar dari nilai alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Artinya, tidak ada hubungan antara luas lahan terhadap jumlah produksi usaha tani kelapa di Kecamatan Air Periukan. Lalu yang kedua adalah nilai P sama p-value X2 lebih besar dari alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Artinya tidak ada hubungan antara umur kelapa dengan jumlah produksi kelapa. Lalu selanjutnya, nilai p-value untuk X3 itu lebih kecil dari 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Artinya terdapat hubungan antara jumlah pohon kelapa dengan jumlah produksi. Lalu selanjutnya adalah nilai elastisitas masing-masing input. Berdasarkan hasil analisis instruksi dan aplikasi Shazam, didapat nilai elastisitas X1 dan X2 adalah 0,27215, yang artinya nilai ini lebih besar dari alfa, artinya terima H0 dan tolak H1, tidak berpengaruh. Lalu X1 dan X3 itu adalah nilainya 0,00001. Artinya, nilai ini lebih kecil dari alfa. Alfa berarti tolak H0 dan terima H1 atau berpengaruh. Lalu selanjutnya adalah X2 dan X3 dengan nilai 0,04288. Yang berarti nilai ini lebih besar dari nilai alfa, terima H0 dan tolak H1 atau tidak berpengaruh, di mana nilai alfa adalah 0,05. Selanjutnya adalah skala usaha yang dijalaninya, hipotesis, di mana jika H0 banding beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1, artinya CRS, sedangkan H1 banding beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tidak sama dengan 1, artinya IRS atau DRS. Jika P-value lebih kecil atau sama dengan nilai alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05, maka tolak HO, H0 dan terima H1. Dan jika P-value lebih besar dari alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Dari hasil instruksi Shazam bahwa tingkat hubungan input-output pada usaha tani kelapa Kecamatan Air Periukan termasuk ke dalam decreasing return to scale karena nilai p-value sebesar 0,51063, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maaf, maksud saya 0,51063, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data ini termasuk dalam DRS. Lalu selanjutnya adalah bab 4, kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan, 4.2 saran. Kesimpulan. Dari hasil nilai p-value UGF didapat nilai 0,00 dengan nilai alfa 0,05. Nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari 3 variabel independen, hanya ada 1 variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dengan nilai koefisien regresi 0,6988, yang artinya setiap penambahan 1 jumlah pohon kelapa akan berdampak bertambahnya jumlah produksi kelapa sebanyak
0,6988 kg kelapa. Lalu selanjutnya, nilai elastisitas yang mempengaruhi adalah X1 dan X3 karena nilai p-value lebih kecil dibandingkan nilai alfa yaitu sebesar 0,00001 di mana nilai alfa adalah 0,05 di mana X1 adalah luas lahan dan X3 adalah jumlah pohon. Untuk variabel X1 dan X2, lalu variabel X2 dan X3 tidak berpengaruh karena nilai p-value lebih besar dibandingkan nilai alfa yaitu 0,27215 dan 0,4288 untuk nilai alfa yaitu 0,05. Dari hasil instruksi Shazam bahwa tingkat hubungan input-output pada usaha tani kelapa Kecamatan Air Periukan termasuk ke dalam decretion return to scale karena nilai p-value sebesar 0,51063 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai alfa di mana nilai alfa adalah 0,05. DRS adalah kenaikan hasil yang makin menurun. Saran, untuk meningkatkan produktivitas kelapa harus diperhatikan variabel apa yang ditambahkan. Seperti dalam perhitungan uji skala usaha hasil yang diperoleh adalah decretion return of scale atau DRS yang artinya adalah kenaikan hasil yang makin menurun, di mana memang masih ada kenaikan produktivitas namun kenaikan tersebut semakin berkurang. Lalu saran yang kedua adalah namun jika kita lihat pengaruh input terhadap output, penambahan satu pohon kelapa dapat mempengaruhi jumlah produktivitas kelapa di Seluma Kecamatan Air Periukan. Berikut hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.